Baik Bu, selamat pagi dengan saya Dr. Janet Bintang yang memeriksa pada kali ini. Dengan Ibu siapa? Aini. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan varises. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi tungkai di bawah penyinaran yang cukup dari arah belakang pasien dan memposisi tungkai pasien adduksi dan endorotasi. Baik Bu, bisa duduk di situ. Lalu di sini saya akan melakukan inspeksi tungkai di bawah penyinaran yang cukup dari arah belakang. Kemudian di sini saya akan menginspeksi perhatikan vena yang mengalami varises di tungkai bawah. Apakah ada vena superficial utama atau cabangnya? Biasanya vena tersebut tampak jenis melebar, berkelok-kelok, berwarna kebiruan. Varises tungkai bawah pada cabang vena superior biasanya lebih berkelok-kelok daripada vena superficial utama. Kemudian saya akan palpasi daerah vena yang berkelok-kelok, lakukan penilaian ketegasan varises vena tungkai bawah dan besarannya pelebarannya. Kemudian pulsasi pada vena arteri, apakah ada kelainan atau obstruksi. Kemudian saya akan melakukan perkusi. Kemudian lakukan pada vena-vena yang melebar. Perkusi dilakukan di vena bagian distal. Lalu raba vena di bagian proksimal, apakah teraba aliran atau gelombang-gelombang. Kemudian di sini saya akan melakukan tes. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes Stedenbrock. Di sini saya meminta pasien berbaring dan mengelevasi tungkai 90 derajat selama 10 menit untuk mengosongkan vena. Baik Bu, bisa angkat kakinya ke atas setelah 10 menit. Baik, setelah 10 menit saya akan mengoklusi vena subvena magna menggunakan tourniquet menggunakan tangan yang cukup untuk mengenai sekat superficial namun tidak mengenai vena dalam. Permisi ya Bu. Baik, di sini saya meminta pasien untuk berdiri dengan tetap mengoklusi vena. Bisa berdiri Bu. Baik, di sini setelah pasien berdiri selama 20 detik, lepaskan kompresi dan lihat kompresi dan lihat adanya tambahan pengisian vena. Amati pengisian vena pada tungkai, normalnya itu 35 detik. Pemeriksaan juga pada bagian kontralateral, kemudian pemeriksaan juga dilakukan bagian sebelahnya. Bila vena lambat sekali ke proksimal, katup komunikan sebaik vena cepat terisi. Baik, di sini saya akan melepaskan kompresi dan lihat pengisian vena pada tungkai, normalnya itu 35 detik. Pemeriksaan juga dilakukan pada bagian kontralateral. Penyampaian hasilnya di sini, jika venanya lambat terisi ke proksimal, katup komunikan sebaik. Kalau vena cepat terisi, misal pada waktu 30 detik, berarti terdapat insuffisiensi katup komunikan. Lalu saya akan melanjutkan ke pemeriksaan manuver PTS. Di sini pasien berdiri beberapa saat lalu dipasang kain untuk mengkompresi membendung vena superficial. Baik, di sini pasien melakukan gerakan berjingkat setelah 10 kali. Baik Bu, bisa berjingkat 10 kali. Baik, di sini saya menyampaikan hasil. Kalau vena terletak di distal, ikatan kempes kosong berarti katup venanya itu performitas, vena profunda berfungsi baik dan tidak ada sumbatan. Kalau sebaliknya, maka vena superficialnya itu bertambah lebar. Katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda. Pemeriksaan juga dilakukan di bagian kontralateral. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan human sign. Di sini posisikan pasien terlentang dengan tungkai ekstensi, kemudian didorsofleksikan dan tanyakan pasien apakah mengalami nyeri pada betis atau tidak. Baik, permisi ya Bu. Apakah ada nyeri atau tidak Bu? Tidak. Baik, saya melakukan bagian kontralateral. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik, di sini saya mencatat hasil untuk pemeriksaan varises Ibu normal. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih Bu.